Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarizal Maulani dari SI 4804 Telkom University dengan NIM 1020022400226. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah program sederhana untuk menempuh tugas individu 2 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan flowchart terlebih dahulu. Baik. Di sini saya membuat program kasir Sarizal Galon, di mana ini sebuah usaha saya di kampung halaman. Di dalam program terdapat sebuah login page di mana ada pengguna menginputkan username dan ID. Ketika username dan ID salah, maka login gagal dan program selesai. Ketika benar, maka akan memunculkan halaman selamat datang dan akan menampilkan sebuah inputan menu utama. Di dalam inputan ini ada beberapa case. Di sini ada 5 case. Case yang pertama, pilihan yang pertama itu ada tambah produk, di mana akan dimunculkan sebuah input nama, jumlah, harga produk. Nah, ketika sudah menginputkan akan memunculkan if tambah lagi produk atau tidak. Ketika me- mengetik iya, maka program akan mengulang ke inputan. Dan ketika N atau no, maka input yang sudah inputan akan disimpan dan memunculkan produk disimpan, kemudian akan mengulang ke menu utama. Kemudian di pilihan 2, melihat produk. Nah, di mana ini akan menginput sebuah nama, eh di sini ada if di mana ketika produknya kosong itu akan ketika produknya kosong, ketika benar itu maka tidak akan memunculkan tidak ada produk, dan ketika salah itu akan memunculkan produk yang disimpan dan akan dikembalikan lagi ke tampilan menu utama. Di pilihan ketiga atau case 3 ini hapus produk. Nah, di mana ada inputan nama produk yang sudah diinput di case 1 diinput kembali di case 3. Nah, ketika sudah diinput maka proses penghapusan sedang diproses, kemudian akan memunculkan produk telah dihapus. Dan ketika produk telah dihapus, maka program dikembalikan ke inputan menu utama. Di case 4, di sini pilihan pembayaran. Nah, pilihan pembayaran akan akan total, menghitung total di mana total itu harga dikali jumlah. Nah, ketika sudah itu akan menampilkan total pembayaran. Kemudian si pengguna itu akan menginput uang pembayaran, di mana uang pembayaran itu akan dihitung dengan eh, uang pembayaran itu akan disesuaikan dengan total. Nah, di- kemudian ada if di mana uang lebih besar sama total. Ketika uangnya itu lebih besar sama total, dia akan menghitung uang uang yang dibayarkan dikurangi total. Ketika uangnya sesuai dengan total, maka tidak ada kembalian. Kembaliannya nol. Apabila ada kembalian, maka di situ akan ditampilkan kembaliannya berupa rupiah. Dan ketika uangnya lebih kecil dari total, maka pembayaran gagal. Dan di sini akan dikembalikan ke menu utama, di mana dari case 1, 2, 3, 4 itu ketika sudah selesai semua akan dikembalikan ke menu utama sampai pengguna itu memilih case 5, di mana case 5 ini keluar, dan keluar itu program selesai. Oke,
langsung saja di dalam program sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan programnya, di mana di sini sebuah array array ini berfungsi untuk menyimpan nama, jumlah, dan harga. Nah, di sini ada login page-nya, di mana ada user, ID. Nah, ini inisiasinya di sini saya buat dengan nama saya dan ID-nya 001, dan bisa ketika ada yang ingin menggunakan atau Bapak menggunakan dengan username tamu dan pasportnya juga tamu atau ID-nya tamu. Nah, kemudian di sini program tambah produknya ada nama, dan nama itu disimpan di dalam total P ini, di total P ini. Nah, kemudian ada lihat produk. Nah, di sini akan memunculkan eh, sebuah produk yang sudah diinputkan. Kemudian ada hapus produk di sini. Dan yang terakhir itu pembayaran. Jika pembayarannya tidak sesuai, maka pembayaran gagal. Baik, langsung saja saya akan menjalankan programnya. Di sini saya menggunakan username tamu saja. Tamu, ID-nya tamu. Nah, di sini akan memunculkan selamat datang dan username yang dimasukkan. Kemudian ada pilihan tambah produk. Kita coba pilih satu, tambah produk. Jadi di sini nama produknya itu eh, galon. Jumlahnya kita akan membeli 5 galon dengan harga 5.000. Nah, ketika sudah ini produk berhasil disimpan dan kita tidak ingin menambahkan dengan N, di mana akan kembali ke menu utama. Kemudian kita melihat produk yang sudah kita input tadi dengan 2. Nah, di sini akan memunculkan produk yang sudah kita input, di mana ada galon dengan jumlah 5, dan ini harga 5.000 itu harga satuannya, harga satuan dari jumlah gitu. Kemudian kita eh, langsung ke pembayaran. Nah, di sini total pembayarannya itu 25.000, di mana 5.000 dikali 5. Dan uang yang dibayar, kita mempunyai uang 50.000. Satu. Nah, pembayaran berhasil, dan dari uang 50.000 itu ada kembalian dengan kembalian 25.000. Kemudian kita coba melihat produk lagi, apakah produknya masih ada atau sudah kita hapus. Nah, ternyata tidak ada produk. Ketika pembayaran sudah selesai, maka produk yang sudah dibayar itu akan dihapus. Kita mencoba menghapus produk, kita tambahkan terlebih dahulu. Produknya kita ganti dengan gas. Kemudian jumlahnya 2 dengan harga 22.000. Tidak. Kita coba ya. Kemudian ini galon dengan jumlah 1, harga 5.000. Ini tidak. Kemudian kita menghapus produk. Hapus. Hapus itu S3. Produk yang ingin kita hapus, di mana kita tadi menambahkan gas dan galon. Kita akan menghapus produk galon. Kita inputkan galon. Nah, ketika kita input galon, produk berhasil disimpan. Kita coba lihat apakah produk itu benar-benar dihapus atau tidak. Kita lihat produk lagi, 2. Nah, di mana produk yang kita input tadi itu ada 2, itu gas dan galon. Kemudian kita menghapus galon. Nah, kemudian kita lihat ternyata produknya hanya gas, dan eh, program penghapus produk ini berhasil berjalan.
Oke. Kemudian kita 5. Yang terakhir itu keluar dan program selesai. Baik, mungkin program sederhana yang saya buat ini cukup se- segini, Bapak. Eh, Apabila ada salah penulisan atau salah penjelasan dalam penyampaian video ini, mohon dimaafkan. Dan apabila ada salah penulisan dalam program atau logika, mohon dimaafkan dan mohon dibenarkan. Saya masih belajar pemrograman. Baik, baik mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.